minggu terakhir di bulan Januari. Ya, tidak terasa kita sudah lewati bulan Januari dan minggu depan sudah masuk minggu pertama di bulan yang kedua. Dan kita akan awali bulan Februari, hari Jumat besok kita akan sama-sama ada komsel gabungan. Dan itu akan mengawali komsel-komsel bergerak sepanjang tahun ini di bulan-bulan berikutnya. Dan komsel akan menjadi ujung tombak untuk memobilisasi seluruh jemaat bisa ikut dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-20 di bulan Agustus. Lihat kanan kiri, kasih ya tepuk pundak, ya teman kita di samping katakan ulang tahun gereja kita yang ke-20. Ya kita akan ada bersama-sama family gathering. Nanti seluruh jemaat akan mendapatkan informasi secara lengkap melalui ketua-ketua komsel. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian pagi hari ini, kita masih ada di bulan yang pertama di tahun 2023 dan tahun ini menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian, menjadi tahun di mana Anda dan saya harus mulai belajar fokus, the year of focusing on Jesus Christ. Menjadi tahun di mana Anda dan saya tetap fokus kepada Tuhan. Dan bulan Januari ada istilah lekat, lebih dekat dengan Tuhan. Ya saudara, saya mengajak kita sekalian fokus kepada Tuhan itu akan terlihat dan akan terjadi ketika Anda dan saya makin lekat dengan Tuhan. Saudara, beberapa kali di tahun-tahun yang lalu saya sering ulas, suami istri seharusnya makin tambah usia pernikahan mereka, makin mengenal satu dengan yang lain, makin ada chemistry. Dan kita bisa melihat ada banyak ketika pasangan-pasangan ada tamu yang masuk ke rumah sebuah keluarga, maka kadang-kadang kode berbeda-beda. Si suami ketika menerima tamu dia mungkin hanya istrinya di dalam tahu, oh itu harus kopi yang dikeluarkan. Ya kopinya tentunya mungkin ada sedikit manis, sebab ada yang gak suka manis ya, tetapi ada yang dikasih pahit juga, wah kepengen manis dan lain sebagainya. Mungkin setelah ngobrol 5 menit suaminya keluar pisang goreng. Ya, ini suami hanya cuman dehem, istri di belakang ngerti. Apalagi kalau lagi belanja. Ya istri kan senang ngelihat hal-hal di mall dan lain sebagainya. Suami kadang-kadang ketar-ketir juga. Itu begitu si istri tahu lirikan suami tajam apa tidak tajam. Kalau tidak tajam sembari senyum si istri tahu, oh boleh belanja sebanyak-banyaknya. Tapi kalau suaminya ngeliatin sambil lihat tas dompetnya, oh ini hati-hati. Karena apa? Uang menipis dan tidak perlu belanja berlebihan. Nah saudara, suami istri tahu chemistry. Nah saya heran kalau ada pasangan-pasangan sudah lama berkeluarga tapi cekcoknya nggak pernah berhenti. Kemudian nggak ngerti setelah pasangannya, ini perlu bertobat. Amin. Lihat sebelahnya kalau pasangan Anda bilang begini, saya sudah bertobat. Makin lekat, makin dekat pasangan suami istri, makin terjadi chemistry yang luar biasa. Anak-anak saya tahu semua ketika saya bilang mulai sedikit meninggi, mereka tahu dan mereka pasti akan
menundukkan kepala semua dan dia akan mendengar apa instruksi berikutnya. Tapi kalau saya sendaguro, ya mereka pun tertawa. Semalam ketika pulang dari tempat ini jemput anak saya yang kedua, kami dibuat tertawa di mobil lepas. Anak saya yang paling kecil tanya, arti nama Lena siapa, Mi? Arti nama Oo siapa? Apa artinya? Nama Cici apa? Ternyata tiga-tiganya Albert Hananya Rudianto, 3 kata maaf. Alin Helena Rudianto. Kemudian yang terakhir tadinya mau pakai H juga. Tapi nama yang saya sudah kunci dipakai adik saya punya anak, dipakai duluan, Hillary. Dan tadinya sudah Alena Hillary Rudianto, semua AHR. Tapi Hillary-nya dipakai. Saya bilang sama istri, ada satu H yang bagus, Alena Haleluya Rudianto. Tapi dia masuk haleluya gitu. Akhirnya Evangeline. Tapi 3 anak saya ternyata kalau kita telusuri artinya di situ semua Albert adalah pangeran yang bersinar. Alin itu putri yang bersinar. Alena Evangeline itu penginjil yang bersinar. Tapi komentar anak saya yang kecil cukup membuat kami tertawa semua. Tidak ada Albert di mobil itu. Pantesan Lena gosong. Karena bersinar terus. Pakai hembody nggak putih-putih. Lebih ekstrim lagi ketika dengar Oo-nya juga pangeran yang bercahaya. Oh pantes katanya. Dan semua ribut. Dan kemudian bertanya, kenapa nggak pakai nama Antipas? Saya dalam beberapa perbincangan waktu lalu komplain semua, lucu. Albert Hananya Antipas, Alin Helena Antipas, jadi bagusnya Rudianto. Tapi nama Rudianto itu hanya turun lewat anak saya berharap sih, cuman dia punya kebebasan juga. Kalau dia mau pakai anaknya nanti keturunannya Albert semua ya monggo. Ya karena tidak ada aturan baku buat saya secara pribadi, tapi saya berharap ada Rudianto turun menurun supaya keturunan ke sana tahu bahwa Rudianto itu adalah anak seorang pendeta. Amin. Saudara, kenapa ini saya sedikit cerita? Karena saya belajar berumah tangga, saya hidup dengan anak saya semua. Makin hari makin ada chemistry, makin hari mulai belajar mengerti. Oh, kedipan papahnya kalau begitu itu tandanya apa? Kalau papanya sudah ngomong mulai kenceng itu berarti warning yang cukup harus attention yang perlu diperhatikan. Tapi kalau lagi sendaguro, wah kita semua itu enak enjoy. Saudara demikian juga Anda dan saya. Kalau makin lekat, lebih dekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekhawatiran yang berkepanjangan. Nah, tema pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian, carilah Tuhan. Ayat ini dilatar belakangi bagaimana seorang penulis mengajak Anda dan saya untuk mencari Tuhan dan lepas dari sebuah kekhawatiran. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita belajar teks Matius pasal yang ke-6, saya sempat pilah, ternyata ada 6 kali kata khawatir itu muncul. Artinya apa? Khawatir itu sesuatu yang memang perlu menjadi perhatian fokus kita.
6 kali penulis mengangkat kata khawatir. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Artinya Anda dan saya bisa ada di zona itu. Karena itu Matius mengajar kepada kita, cari Tuhan dan kebenarannya. Tapi ada banyak kita mencarinya bukan Tuhan. Tidak salah Anda pergi ke gereja minta didoakan supaya disembuhkan sakitnya. Tapi ada banyak jemaat akhirnya orientasinya bukan kepada sang pemberi mujizat, tetapi kepada mujizatnya. Karena itu ketika doa tidak dijawab, dia mulai marah dengan keadaan. Dia mulai marah dengan dirinya dan doa-doanya. Mulai muncul pemikiran, kenapa aku doa tidak dijawab Tuhan. Mulai negatif thinking. Dengar baik-baik, Allah itu baik. Tidak ada yang jahat pada dia. Amin. Saudara, mari kita belajar. Ada hal penting menarik yang bisa kita pelajari. Apakah yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya itu? Saudara, kita belajar yang pertama. Anda dan saya harus introspeksi diri. Mulai belajar kalau aku lekat lebih dekat kepada Tuhan, aku bertekad mencari Tuhan, maka Anda ada sesuatu. Tapi apakah Tuhan senang dengan kehadiran kita, dengan motivasi, kebiasaan yang sehari-hari kita punya itu? Dan Tuhan tahu, dan Anda pasti tahu. Kalau Anda hanya ke gereja karena tidak enak, paisengki istilahnya. Oh, nanti kalau nggak ke gereja 1-2 hari pasti gembala WA. Oh, kalau nggak ke gereja mungkin nanti ditegur ketua komsel. Oh, kalau nggak ke gereja nanti gimana. Bahkan saya sempat jumpai ada motivasi yang sedikit tipis sekali dan ini bisa berbahaya. Pak, kalau saya nggak ke gereja itu sepanjang 1 minggu kayaknya kering dan apa-apa yang saya kerjakan enggak ada gairah. Dan sepertinya saya merasa bahwa berkat Tuhan enggak ada. Karena itu saya harus rajin ke gereja, Pak. Saudara, kalau lihat kalimat ini kelihatannya bagus ya. Bagus ya. Tapi kalau motivasi kita ke gereja hanya supaya diberkati pekerjaan kita sepanjang minggu diberkati. Mohon maaf, saya harus tegas. Barangkali Tuhan sudah muak dengan motivasi-motivasi seperti itu. Yang Tuhan mau mendekat kepada Dia. Cari Tuhan, temukan sesuatu yang ada pada Tuhan. Karena itu, kalau kita sudah ketemu Tuhan, saudara pasti sungguh-sungguh diajar. Tidak perlu khawatir, sebab apa? Janji sorgawi itu Tuhan jaminkan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan minggu lalu, keturunan orang benar Tuhan pasti pelihara. Tapi kalau kita sebagai keturunan orang benar, mungkin kita berkiblat, bercermin, kita lihat garis ke atas. Oh, orang tuaku takut akan Tuhan, tapi sekarang kenapa aku menderita? Tetapi kenapa sekarang aku sengsara? Tanda kutip ekstrimnya melarat. Ada kemungkinan kitanya yang tidak takut akan Tuhan. Sebab hukum firman, keturunan orang benar pasti diberkati. Amin. Saya mau ajar jemaat sokit sedikit ekstrim. Cari Tuhan itu jangan cari yang di sekitar Tuhan. Karena dengan sendirinya kok jaminan Tuhan itu pasti akan terjadi. Amin. Saya membuktikan itu. 2 hari atau 3 hari, 2 hari sebelum Natal. Anak saya harus masuk rumah sakit.
Tanggal 25 pagi dia nangis. Bersyukur ibadah hanya 1 kali sore tanggal 25. Anak saya yang nomor 2 nangis karena diledek kakaknya. Syukur nggak bisa Natalan. Syukur. Lah di rumah sakit digituin kan, yang namanya cewek kan perasaannya jauh lebih ini ya. Nangis, saya akhirnya ke rumah sakit karena memang saya sedang persiapan semuanya. Saya mulai tenangkan dia dan saya mulai hibur dia. Saya bilang pulang. Saya nego perawat gak bisa, dokter jaga sampai periksa ulang. Gimana dok? Saya periksa semuanya normal Pak. Tapi saya kan bukan dokter yang nangani dia, jadi nanti izin dokter. Dokternya kapan datang? Siang. Saya tanya ke perawat kapan? Mungkin jam 2. Aduh saya hitung-hitung jam 2. Kalaupun boleh pulang administrasi ini aduh mepet. Saya setting, saya pulang antar istri, mobil saya taruh di rumah, saya ke rumah sakit pakai sepeda motor dengan pemikiran kalau ada apa-apa istri datang dulu ke gereja. Saya sudah ngomong begini, saya kan tugasnya firman gak apa-apalah terlambat. Saya ngomong gitu waktu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya di rumah sakit berjuang. Karena pagi hari jam berapa itu, sekitar jam 6:30 sampai sekian, diambil darah susah dan trombosit masih drop, turun lagi malah. Nego sama dokter dan dokter jaga, datang 11:30 siang. Saya bilang, dok ada solusi terbaik enggak? Berdebat demamnya kapan? Kalau dia bilang hari Rabu berarti itu belum 7 hari. Saya bilang dari hari Senin, cuman saya abaikan aja. Ya udahlah kita pusing ngitung itu karena anaknya bilang hari Rabu, Anda bilang hari Senin. Udah gini aja ya Pak, solusi terakhir. Tes darah lagi. Nah itu sebenarnya saya mau ngomong. Sudah ada saya mau ngomong itu. Oke, tes darah lagi. Saya mau buktikan di situ kuasa Tuhan. Tapi saya nggak ngomong. Kan nanti dibilang pendeta ekstrim banget gitu ya. Saya bilang, nah itu saya tunggu dok. Tes, ambil darah lagi. Jam 1 ya dok. 12:30 saya ajak doa. Kamu pulang, yuk kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus sore bisa Natalan. Amin. Perawat masuk bawa alat. Loh katanya jam 1, suster. Nah ini biar cepat lebih baik. Oh ya udah, ambil aja. Begitu darah sudah diambil masuk ke lab, saya kemasi perlengkapan, oleh-oleh dan semua yang datang ke rumah sakit saya kemasi. Dia tanya, loh Pi kok diberesin? Loh kamu mau pulang kan? Oh iya, ya sudah beresin aja. Saya nyelangkah iman aja karena saya sudah berdoa Tuhan akan jawab. Enggak sampai 5 menit, 10 menit, mungkin sekitar 6-7 menit, pintu diketok lagi. Perawat sudah bawa kertas administrasi. Loh, boleh pulang suster? Boleh. Tanda tangan saya. Saya pikir doa kami dijawab. Saya sakit. Kalau Anda masih ingat lihat di streaming minggu sore saya khotbah pakai kursi. Karena minggu pagi selalu khotbah saya pegangan terus. Karena hari Jumat saya sudah mulai, sebelumnya minggu saya paksakan tetap khotbah. Hari Senin tes lab, saya punya konsultan kesehatan yang luar biasa sampai hari ini. Saya WA, saya perlu cek lab di rumah sakit apa sendiri? Sendiri aja mas, kalau di rumah sakit katanya Mas Antipas nggak mau opnam. Ya kalau di rumah sakit pasti saya mondok. Udah mandiri aja. Saya tahu di situ beberapa normal, tipes normal, negatif, trombosit rada turun. Saya dalam hati kalau saya cek lab di rumah sakit trombosit segini pasti opnam. Tapi saya minum air banyak, kemudian hari Rebo sudah sehat. Hari Kamis anak saya yang gede masuk opnam lagi. Saya Tuhan ada apa? Katanya makin suruh lekat sama Tuhan.
koopnam dua-duanya. Tapi saya membuktikan di situ bahwa janji Tuhan, jaminan surgawi itu ya dan amin. Amin. Hari Sabtu, Kamis mondok di Elizabeth. Sabtu dicek darah naik, saya sudah gembira. Karena polisi masing-masing rumah sakit beda. Ini kalau ketahuan naik, sudah gak nunggu hari besok-besoknya, pasti pulang siang. Saya jemput dan selesai Minggu pagi dia bilang, "Beh, aku ke gereja ya." "Aja Gembeleng," saya bilang. Di rumah istirahat. Yang ngebas ada pemain bass lainnya. Saya bilang, "Minggu sore saya tadinya jadwal main bass. Minggu pulang ibadah pagi." Mungkin dia bete di rumah tiap minggu pagi sore pelayanan. Karena itu dengar baik-baik nih para pelayan. Kalau Anda izin terlalu lama, biasanya ada kekeringan di situ. Anak saya bilang begini, "Pi, sore aku berangkat." Terus ibadah, "Ora aku sing main bass." "Oh ya, hebat." Ya udah, saya senang-senang aja. Saya sedang belajar bahwa janji Tuhan iya dan amin. Amin. Mari kita belajar. Anda makin lekat cari Tuhan sampai ketemu. Saudara, kalau mungkin Anda bisa temukan data-data ini ya. Ada kurang lebih 7.000 janji Allah yang tertulis dalam Alkitab yang dapat kita terima oleh kita semua. Dan itu menjadi hak Anda. Kalau 1 tahun 365 atau 66 hari, 7.000 dibagi 365 berarti ekstrimnya berapa coba? 7.000 dibagi 300, 1.303 ya, 2 kali 7, 14 kurang lebih, 14-15 kali. Janji Allah untuk 1 hari. Coba lihat kanan kiri, masihkah Anda khawatir? Saya ketika anak saya di Sinar Kasih, BPJS kami kelas 3 Bapak Ibu Saudara. Nggak usah malu, aduh Gembala Sokit kok BPJS-nya kelas 3. Saya yang putuskan, saya tahu gereja kalau mau bayarin BPJS saya bisa, kelas 1 pun bisa. Tapi saya nggak mau, karena saya punya pemikiran lah bayar larang-larang, aku kan mau sakit, ngapain? Dia ambil kelas 1 karena kelas naik ke kelas 2, saya bilang, "Lin, kelas 2 belum ada AC, papi nunggu jadwal kesibukan persiapan Natal padat begini, aku meriang." Terus nggak pakai BPJS, dia yang takut, nggak usah. Terus bayarnya Tuhan yang bayar. Dan betul, Tuhan kirim dari luar kota, nggak pernah saya dapat berkat dari orang luar kota. Tiba-tiba WA, "Pak, saya kirim berkat." Saya baru ngeh, walah, aku bayar rumah sakit ternyata. Kalau yang kedua, Albert masuk karena di rumah sakit itu kelas 3 pun pakai AC. Jadi dari kelas 3 naik kelas 2, dia bilang, "Kasihan papi, kemarin baru bayar Alin sekian, sekarang aku udahlah pakai kartu BPJS saja." Puji Tuhan, gratis. Hanya bayar nambah naik kelas. Janji Tuhan ya dan amin. Apa saya pusing? Enggak. Pusing karena memang sakit saya yang lalu. Pas Tianto saya datang ke gereja, "Pak, sudah sehat?" Saya gini, "Kok kayaknya udah tes lab?" Aku tanya tes lab mana? "Aduh Pak, takut."
Lo kemarin tes lab, iya. Normal. Apa nih sih normal? Udah Pak, coba tes gula darah ini itu. Lah nanti jadi takut. Lo kok takut? Lah kalau tahu tinggi, lah tapi kan justru ketahuan. Saya pulang mikir 2 hari, pasti Hanto kok nakut-nakutin ya. Saya ngomong sama istri, udah gak usah tes lab, pergi ke barbershop saja. Saya cukur. Mungkin kemarin karena rambutnya sudah kesana kesini, rambut putihnya mulai muncul. Dia melihat, ini Pak Gembala kok orang seger teman. Karena itu hari ini saya sudah cukur. Dan pakai baju batik baru saya pakai 2 kali. Jadi kelihatan seger. Amin. Cakep kan saya? Haleluya. 7.000 janji Tuhan. Kalau Anda mengalami kekhawatiran sehari, ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya Anda bisa melewati masa-masa kebimbangan itu. Kalau Anda cari Tuhan, dapatkan Tuhan sampai Anda tangkap dan meyakini bahwa janji Tuhan iya dan amin. Lihat kanan kiri kasih senyum. Ya walaupun pakai masker kan kelihatan saudara. Kedipan dari keripan mata. Katakan begini, pegang janji Tuhan. Kehidupan yang Anda jalani Bapak Ibu Saudara, yang kita jalani memang tidak semulus. Harapan kita namun melihat begitu banyak janji Tuhan bagi kita. Masa sih Anda dan saya masih takut terus? Saya makin, ini mungkin rambut putihnya nambah karena ya saya setiap kali ke gereja kan lihat bangunan tuh mikir, duh piramaning geko menyelesaikan ya. Mikir, saya kemarin sama istri sambil bilang, apa kita eksekusi sekarang saja? Tapi dia bilang, lah kalau sekarang nanti gimana ini itu. Saya mikir ya juga, wajar juga dia bertanya begitu karena dia istri. Kami punya 3 anak. Saya harus berpikir panjang supaya tidak salah. Tetapi saya makin terus diteguhkan. Kalau Tuhan yang punya acara, Dia akan selesaikan sampai akhir. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan. Itu bicara apa sih? Selain yang pertama Anda mengimani janji sorgawi. Yang kedua, kalau Anda cari Tuhan, yuk belajar ini Bapak Ibu Saudara. Prioritaskan Tuhan. Jujur ya, saya kadang-kadang tergoda juga. Dan itu perjuangan yang saya alami. Saudara, saya belajar S1 5 tahun di sekolah teologi ya. Saya belajar S2 di sekolah teologi juga. Kadang-kadang orang, ya saya masih bergumul untuk studi lanjut. Nantilah kalau pembangunan sudah clear semua, kalau Tuhan izinkan saya akan ambil program S3 kalau Tuhan izinkan. Karena sudah daftar 3 kali juga mentok, hanya daftar tok. Yang kedua daftar kuliah 1 kali berhenti juga. Yang ketiga suruh daftar saya sudah ngeper. Karena dikasih teks pasal begitu panjang suruh diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Waduh bahasa Banyumas beangel mau maning bahasa Ibrani. Jadi saya udahlah urusan doktoran gitu ya. Nah karena itu kalau orang punya gelar doktor betul-betul teruji. Saudara jujur, saya dua kuliah itu di teologi ya. Kadang-kadang begini, ketika ketemu ayat, ini jalan. Oh ini hermeneutiknya begini. Itu jalan, itu otomatis karena kita dilatih begitu. Tapi yang menjadi salah, ketika kita belajar tetapi tidak meletakkan di mezbah Tuhan. Anda hebat, Anda bekerja mungkin sudah tahunan,
Punya toko Anda sudah sekian puluh tahun, buka toko, jaga toko, tutup toko, hitung nota. Ketika ada tagihan, aku tahu bagaimana cara mengatasi tagihan ini. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda tidak meletakkan semuanya di mezbah Tuhan, prioritaskan dia untuk bekerja dalam usaha pekerjaanmu. Dengar baik-baik. Tahun ini orang banyak prediksi tahun yang gelap. Kalau Anda tidak fokus sama Tuhan, Anda akan terbawa kepada kegelapan itu. Tapi dorongan saya, motivasi dari saya, yuk makin lekat sama Tuhan. Cari Tuhan, bicara apa? Prioritaskan Tuhan. Saudara, saya tidak bahas lama ini, kalimat ini Bapak Ibu Saudara bisa baca secepatnya saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seterusnya. Ada kalimat ini, apa yang pertama kali menyita pikiran seseorang di pagi hari begitu Anda bangun? Ibu-ibu begitu bangun, aduh menune apa ki pagi kike? Kipucan para sekolah ki, kesuwen nanti gimana? Anda yang bekerja punya toko begitu bangun, aduh tagihan hari ini. Kayak ingin nota urung dibayar, kepriwe. Saudara mari belajar apa yang ada di hatimu, di pikiranmu. Pertama kali Anda buka mata dari tempat tidur, itu akan mengontrol hidupmu sepanjang hari. Begitu buka mata, aku percaya pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Saudara, ketika kita bangun pagi hari, yang ada di benak pikiran dan di hati kita, nota, cap tiao, gocap tiao. Wah, nanti sales datang lagi. Ini bagaimana? Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, mama saya dipanggil Tuhan karena ginjal yang satu sudah tidak berfungsi. Dan sempat sejarah hidupnya punya gula di atas 400 bahkan 500 lebih. Ketika Pak Stianto bilang pak cek gula darah, saya ingat mama saya. Saya ingat juga papa saya juga pernah punya gula. Tapi saya belajar menenangkan diri, fokus sama Tuhan. Saya ketemu orang usia sudah di atas 86. Saya ketemu orang usia di atas 90. Saya dengar khotbah Om Julius ketika di gereja Haleluya Pak Abednego. Umur manusia berapa? Ada yang jawab 70, lebihnya 80. Kita diajak untuk melihat teks lain. Ternyata umur 100 tahun, 120 itu masih bisa kita capai. Dan beliau bilang, jangan patokannya 70, tapi umur panjang tapi tetap sehat. Dia masih keliling ke kota-kota lain untuk melayani. Saya kaget dengan Tante Julius. Sehat bugar, luar biasa. Saya bilang sama istri,
kita doa seperti mereka. Sampai lanjut usia tetap melayani Tuhan. Amin. Siapa yang jadi prioritas kita? Halo? Kalau Anda karyawan, siapa yang jadi fokus prioritas Anda? Apa bos Anda? Memang bos bisa ketok palu. Kita lanjut atau berhenti. Tapi di atas bos ada Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Amin. Mari kita fokus sama Tuhan. Ini yang dimaksud dengan memprioritaskan Tuhan. Hidup lebih fokus pada Tuhan dan janji-janjinya. Amin. Ini ada mama mertua nih jadi saksi. Saya nggak percaya kalau papa waktu itu nggak bilang sama beliau. Waktu ketahuan saya meminta Maya, saya nggak bilang kamu mau jadi pacarku enggak. Dia bilang mau nggak kamu jadi istriku. Sop iganya loncat, sudah di mulut plutah. Sebab saya tahu saya sudah bukan tipe untuk pacaran-pacaran. Saya bilang mau nggak jadi istriku, mundur. Saya kasih waktu nggak lama, dia bilang kamu doa seminggu saya kasih. Mungkin dia tanya loh kamu nggak doa, loh aku kan ngomong gini sudah doa duluan gitu ya. Begitu ketahuan, di sini ada juga keluarga yang hadir. Saya dipanggil, ekstrimnya saya disidang. Saya jawab begini, maaf saya pendeta, saya hamba Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan gak usah ribut-ribut, nanti Tuhan akan pisahkan. Tapi kalau dari Tuhan saya bilang, mau gimana pun caranya Tuhan akan persatukan. Kasih waktu 6 bulan doa. Sudah 6 bulan, Maya gak tahu kalau sore itu saya mau lamar. Ceritanya dengan iman saja saya hadirkan orang tua, ngelamar diterima. Nggak tahu diterimanya bagaimana caranya, tapi itu iman. Tapi anak muda yang masih jomblo jangan dipakai, ini pendetanya aja begitu pasti saya begitu. Belum tentu, kesulitannya beda-beda. Tapi kalau Tuhan sudah beracara, tidak ada yang bisa hentikan. Amin. Lihat kanan kiri, bilang begini, prioritaskan Tuhan. Salah pencet. Coba kita baca kalimat ini. Persiapkan diri dari tantangan. Ada banyak orang Kristen itu ternina-bobokan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Diulang-ulang. Kuasanya dahsyat. Dahsyat, 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 dahsyat. Oh, diulang-ulang terus. Tapi nggak siap dengan tantangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saya masih ingat Gembala senior ajak kami untuk pergi ke Jogja yang punya tanah yang sedang dibangun. Kami pakai mobil Bapak Latif Senia pada waktu itu. Sampai di perempatan mana di Jogja, di terabas sepeda motor ada full step kaki yang runcing, itu kena ban robek. Saya masih ingat itu. Kita nunggu yang punya tanah
sudah ketemu rumahnya. Kita nunggu hampir beberapa puluh menit itu, mungkin setengah jam lebih. Begitu ketemu, dari mana? Purwokerto, Sokaraja. Maksud kami mau begini-begini. Mau tawar tanah di sebelah gedung gereja kami. Jawabnya, kami lagi gak perlu uang, kami gak mau jual tanah itu. Aku dalam hati, atuh mbok jawab sing mandan kepenak sing apa. Aku gak perlu duit, lagi gak perlu duit, jadi gak jual tanah. Oh ya sudah, doa. Sampai gembala senior bilang begini, udah gak usah doa tanah, kayaknya Tuhan memang gak kasih. Hari Rabu kita doa, tahu-tahu ada orang masuk, mau ketemu Pak Yo, kemudian dibawa keluar. Pak masih minat tanah sebelah? Enggak, kita udah kesana, gak boleh kok, enggak. Sekarang sudah punya saya Pak, kalau Bapak masih minat saya mau jual. Wah enggak. Loh enggak apa-apa Pak. Kemudian kita selesai doa ngobrol di kantor lama. Ditawarkan sape go tiao. Kalimat berikutnya, Pak dikasih DP, bayarnya boleh dicicil setahun. Saya mikir ada orang jual tanah dicicil. Akhirnya di situ gembala senior bilang, ya sudah mau gimana lagi. Yuk kita belajar. Tantangannya banyak Bapak Ibu Saudara. Yosua, Robin, Ibu Ine yang sering diomelin. Karena dulu tanah kosong itu dikira mereka tempat pembuangan sampah gereja. Jadi cuman dari tembok. Satu kali mereka ketahuan disuruh bersihin sampah. Seabrek-abrek suruh dipindah ke pos sampah di sana. Mulai di situ saya dengar cerita, ya lebih baik dibeli aja lah. Dan terbeli. Tantangannya masih sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika doa PPHTGD kemarin, hamba Tuhan bilang, Pak, itu lagi bangun ya? Iya. Puji Tuhan ya, Anda dapat warisan, saya mesem tok. Terus ada teman, iya ya Om, dia bisik-bisik, warisan tapi kan harus nyelesain ya Om. Dia yang bilang begitu, saya bilang, jangan ngomong-ngomong begitu. Saya melayani tidak ada istilah warisan-warisan. Karena pasti tantangan dan persoalannya berbeda. Ada orang bilang sama saya begini, kalau nanti Pak Antipas yang meneruskan, jemaat habis. Saya bilang ini orang bernubuat apa mendoakan, kok yang ngeretem bener temen sih. Saya terintimidasi berbulan-bulan hal itu. Dan gembala senior sudah berulang-ulang, pas jadi gembala, enggak mau. Tapi begitu lihat kesehatannya makin menurun, istri saya bilang, kamu masih tawar-menawar. Saya bilang kamu aja. Aku bukan pejabat gampang diusulkan cepat bisa. Sampai hari ini pun kalau saya ledek-ledekan, Mih mau jadi gembala? Kamu sekarang udah pejabat, saya yang dampingi. Kalau aku gak gembala kan aku bisa ngajar kemana-mana. Saya bilang gitu sama dia bilang enggak, kamu ya sudah. Kadang-kadang saya ngetes, kalau aku mati duluan gimana? Kamu kan yang harus selesaikan. Jangan mati. Loh aku pasti mati. Aku jangan mati. Aku pasti meninggal nanti satu kali waktu. Tantangan harus siap. Amin. Saya sembunyikan namanya. Masa pandemi. Dia hanya ukur, orang Jawa bilang itu, ukur seneng punya hobi. Kemudian minta didoakan, kita doa. Saya percaya hobi apapun kesukaan, kalau Tuhan sudah berkehendak tidak ada yang bisa tutup. Dan justru usaha yang dikelola oleh anak Tuhan itu dimulai dari masa sulit pandemi sampai hari ini
seluruh Purwokerto, kota yang ada di sekitar Purwokerto, kalau disebut nama usaha ini, semua orang tahu. Karena apa? Tuhan. Tetapi jangan berpikir tidak ada tantangan. Tantangannya ada. Karena itu mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Enggak muncul ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, artinya ini bicara apa? Jangan pikir terlalu panjang, tantangan besok bagaimana, lusa bagaimana. Kalau Anda punya plan harus, Anda berusaha target besok apa, target lusa apa, itu harus. Tapi bicara tantangan gak usah pikirin, sebab kesusahan hari ini akan Tuhan selesaikan hari ini. Kesusahan besok, Tuhan akan tolong Anda hari besok. Amin. Saya ketemu seangkatan dengan saya, kelahiran tahun 73. Kocap tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kocap. Tapi saya badminton masih bisa rubber set. Kalau partnernya Oh Yuyun atau Ciweni. Saya kalau double dipasangin Weni, yang jadi officialnya Yuyun di samping kanan, maju. Ternyata saya bakat badminton loh Pak Yuyun. Cuman gak ada yang latih sampai hari ini. Saya masih bisa rubber set. Saya WL masih bisa bersaing sama WL-WL yang masih di bawah umur 30. Ada kan yang di bawah 30? Gak ada ya? Oh Pak Andre 30. Bener Om Darmono 30. Mosos sih 30. Tantangan kesusahan hari ini cukup hari ini. Amin. Gak usah mikirin ke sana. Saya ketemu angkatan saya tahun 73, mereka heran. Pas, kamu rambutku masih utuh ya. Jadi saya masih utuh semua. Hanya cuman memang di sela-sela itu sudah banyak putih-putih. Tapi teman-teman saya sudah banyak yang rontok. Saya bilang, mendingan kamu Pas, walaupun ada putih-putih gitu tapi masih tebal. Tahukah Anda kalau saya sudah semir hitam lagi, seperti usia Ciko. Ciko kali 2. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, untuk dapat menghadapi tantangan demi tantangan, Anda harus mempersiapkan diri. Dan berbagai aspek dalam kehidupan, iman dibutuhkan dan disertai tindakan iman. Lekat sama Tuhan. Saya undang tim musik. Artinya selain mempersiapkan diri dalam membangun kerohanian yang mantap bersama Tuhan, Anda juga harus melatih dan memperlengkapi diri dengan mempertajam skill dan potensi yang kita miliki. Saya kadang-kadang rada kesel, marah juga, geram. Saya sering bilang sama anak-anak saya, latihan musik nggak boleh berhenti. Anak saya yang kecil lagi les piano klasik. Dan latihannya itu saat jadwal les saja. Gurunya saya bilang, nggak latihan ya Len. Cengar-cengir dia. Tapi saya lihat dia sudah ngerti. Pelajaran SBDP atau SPDB nggak ngerti itu. Khususnya kalau ada not-not balok lagi tes, maminya mau ngajarin. Ini nggak usah Mi, Lena sudah belajar di les-lesan. Ternyata dia bacanya not balok. Saya terus terang not balok harus mikir itu di mana ya. Tapi dia sudah tahu jari kelingking, jari manis mana, kiri itu harus di mana dia sudah tahu. Baru les 2-3 bulan jalan.
Yang besar saya suruh les di YouTube karena mahal les musik. Yang paling gede ya saya suruh les di YouTube juga. Karena apa? Karena mereka sudah punya dasar, tinggal mengembangkan. Tapi saya selalu marah. Dan saya bersyukur di kamar mereka masing-masing ada gitar semua. Karena apa? Untuk melatih. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Ada yang punya toko, gak boleh takabur. Oh nanti kan Tuhan bekerja, betul Tuhan bekerja. Tapi kalau Anda gak fokus sama Tuhan, kapan Tuhan bekerja? Tapi Anda pun harus mempersiapkan diri. Amin.